Halo sahabat, hari ini saya ingin membahas Tuhan kita tidak pernah berubah. Saya percaya dan saya yakin kita tidak pernah akan mau mendekat kepada orang yang pribadinya suka berubah-berubah atau yang suka pelin-pelan dalam hidupnya. Kita ini hidup ini harus memiliki kepastian. Kita ini hidup harus memiliki sesuatu yang berharga. Karena itu dibutuhkan sebuah kepercayaan. Karena itu dibutuhkan sebuah kesetiaan. Nah, kita harus belajar seperti panutan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus menegaskan, pemberian yang baik datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan, datangnya dari surga, bukan dari manusia. Sudah jelas datangnya dari Tuhan. Jadi kita bukan berharap kepada manusia, kita harus berharap kepada Tuhan. Dan di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sanggup mengubah semua kehidupanmu. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik di setiap harinya. Dan Kristus juga menegaskan di Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan datang untuk memberikan kita hidup yang baik. Tetapi kita selalu jauh dari Tuhan. Kita lebih nyaman dekat kepada manusia daripada kita dekat kepada Tuhan. Kita patut bersyukur dan berbangga karena kita mempunyai Bapa yang sangat baik. Di Mazmur 100 ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bila sahabat hari ini menghadapi suatu pergumulan, permasalahan hidup yang sangat berat, jangan cepat kita mudah berputus asa. Karena masih ada jawaban di dalam hidup ini. Kalau kita datang kepada manusia, kita tidak akan pernah sekali-sekali untuk menemukan sebuah jawaban. Tuhan sangat rindu dekat kepada anak-anaknya. Dan dia sangat rindu untuk memberikan yang terbaik terus setiap harinya, setiap tahunnya, setiap saat. Dan di Roma 5 ayat 8b dikatakan, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mati buat kita. Dia mati untuk menebus dosa kita. Ini pribadi yang sangat luar biasa. Saya percaya tidak ada manusia yang mau memberikan nyawanya selain Tuhan Yesus. Dan saya percaya hanya satu-satunya manusia yang mau memberikan hidupnya, darahnya, dipecah-pecahkan untuk kita. Walaupun segala sesuatu di dunia ini akan berubah, tetapi firman-Nya tidak akan pernah berubah. Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Dan saya lanjutkan di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, ia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini ayat-ayat yang sangat bisa menguatkan hidup kita. Kita tidak pernah sadar bahwa diri kita ini selalu berubah. Dari kesetiaan kita, ketekunan kita dalam mengikuti Tuhan. Kita juga sering dipengaruhi. Kesetiaan, ketekunan kita berubah pada saat kita melihat kondisi kita. Pada saat kondisi kita lagi membaik, kita mau mengikut Tuhan. Tetapi pada saat kondisi kita lagi buruk, kita justru menjauh daripada Tuhan. Kita tidak pernah sadar bahwa Tuhan adalah jawaban yang sangat pasti. Pesan saya, tidak ada kasih yang seperti Tuhan. Kasih-Nya abadi dan tidak perlu diragukan lagi. Karena Dia mau mati buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Amin.